Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Syifa Aulia Rabbani dari Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia dari kelas HI 20A dengan NIM 0801520027. Dan maksud tujuan saya membuat video ini adalah sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Rezim Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan dosen pengampu yakni Ibu Lia Amalia. Dan di video kali ini saya akan mengangkat tema yakni persamaan dan perbedaan antara sosialisme dan komunisme. Oke, sebelum masuk ke pembahasan utama, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari sosialisme dan komunisme. Jadi, sosialisme itu merupakan suatu ideologi yang lahir atas kritik atas adanya sistem kapitalisme di Eropa pada sekitar abad ke-18, serta kritik atas adanya kepemilikan modal, di mana sosialisme ini memandang dengan adanya sistem kapitalis hanya akan membuat kaum proletar dieksploitasi oleh kaum bordius. Dengan lahirnya sosialisme, menjadi harapan bahwa kepemilikan modal yang menjadi senjata utama kaum bordius untuk memberas kaum buruh dapat memudar. Dengan begitu, para pemikir sosialisme berpendapat bahwa kepemilikan pribadi atas modal perlu dihilangkan, di mana nantinya modal tersebut akan diolah bersama-sama dan hasil yang didapatkan akan dibagi secara adil dan merata. Dengan kata lain, bahwa sistem sosialisme ini akan merujuk pada bahwasannya di mana rakyat itu masih berhak mendapatkan profit serta diperbolehkan memegang aspek ekonomi, tapi masih dalam pengawasan pemerintah atau negara. Selanjutnya ada definisi dari komunisme, di mana komunisme itu berasal dari komuni atau bersama. Dan bersama di sini adalah kepemilikan bersama, di mana kepemilikan bersama itu terdapat dalam paham komunisme itu sendiri, di mana komunisme menerapkan sebuah aturan sosial ekonomi atas dasar kepemilikan bersama pada alat produksi tanpa adanya kelas sosial. Dalam ideologi komunisme, manusia dianggap sebagai makhluk sosial sehingga hak atas individu tidak berlaku dalam ideologi komunisme ini. Dalam paham kepemilikan bersama tersebut pula, komunisme dianggap sebagai paham yang sangat menjunjung tinggi kepentingan publik di atas kepentingan kelompok maupun individu, bersama dengan dalih menciptakan rakyat yang makmur meskipun dengan pelaksanaannya yang mengandung unsur kediktatoran. Dan antara sosialisme dan komunisme memiliki persamaan, yakni di mana kedua sistem tersebut memiliki dasar atas kepemilikan produksi atau properti serta lembaga yang berkuasa dalam sebuah negara harus tetap menjadi pusat. Meskipun terdapat persamaan antara gagasan utama terkait komunisme dan sosialisme, tetapi di luar itu di antara keduanya masih memiliki perbedaan yang signifikan, seperti halnya komunisme yang tidak mengenal kepemilikan pribadi, di mana dalam konteks ini semua properti akan dijadikan sebagai milik bersama, dan setiap orang hanya akan mendapatkan bagian berdasarkan apa yang mereka butuhkan, dan dalam hal tersebut pula, pemerintah memiliki kuasa yang kuat dalam mengontrol semua aspek produksi ekonomi. Sedangkan dalam sosialisme, individu masih memiliki hak atas kepemilikan properti meskipun semua hal tersebut masih dalam kelola tata pemerintah yang demokratis. Dan perbedaan lainnya terletak dari bagaimana kedua sistem ekonomi tersebut mencapai kepentingannya, di mana dalam komunisme, revolusi kekerasan menjadi cara mereka untuk mencapai negara komunis murni, sedangkan cara sosialisme dalam mencapai tujuannya yakni dengan melalui proses demokrasi yang lebih terstruktur dalam konteks sosial serta politik yang ada. Sekian video materi saya mengenai perbedaan dan persamaan antara sosialisme dan komunisme. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.